Halo teman-teman, terima kasih sudah mau singgah di channel hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Martino Kabakalumi dengan NIM 2007020125, berkuliah di Universitas Nusa Cendana, jurusan Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membagikan mengenai materi tentang etika, di mana di sini ada bentuk etika bermasyarakat, ada juga bentuk etika di dalam kampus. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu mungkin etika di kampus. Yang sebelumnya teman-teman sudah mengetahui etika atau belum, saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai tentang etika. Etika itu bisa dibilang menjadi salah satu bentuk norma atau budaya yang secara wajib harus diterapkan di satu daerah atau satu tempat, yang dimana kita harus melakukan budaya atau norma-norma aturan yang sudah ditetapkan. Mungkin dari situ bisa menjadi gambaran bahwa etika itu menjadi penting di satu tempat untuk kita mengikuti aturan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika di kampus, di mana yang saya ambil di sini etika berpakaian. Etika berpakaian ini menjadi salah satu bentuk di mana tampak secara langsung diri kita memberikan pandangan pada orang lain bahwa seperti apa diri kita, dimana dari kampus juga memberi saran bahwa berpakaian yang sopan dan seadanya. Dan di sini ada beberapa bentuk cara pemakaian pakaian. Mungkin yang pertama di sini ada pakaian atasan kemeja, di mana baju menjadi salah satu bentuk awalan yang disebut dengan atasan yang harus kita lakukan itu pakai itu kemeja. Yang kedua, jangan memakai sendal, dimana di dalam kampus, dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semestinya kita menjadikan satu tempat yang yang tidak pantas untuk kita mempertunjukkan diri kita dengan berpakaian seadanya seperti itu, apalagi menggunakan sandal. Dan yang ketiga, pakailah sepatu. Jika dilarang memakai sandal, maka ada saranan juga, pakailah sepatu, dimana sepatu kets yang bisa digunakan, yang mampu menutupi kaki, yang merasa diri Anda nyaman, seperti itu. Di sisi lain pun juga ada wanita, di mana wanita itu dilarang menggunakan pakaian yang secara langsung tampak jelas lekuk tubuh mereka, yang mungkin berpakaian ketat atau berpakaian yang secara langsung menunjukkan sisi bentuk tubuh mereka yang bisa kita secara langsung tampak dari luar apabila seseorang memakai pakaian seperti itu, karena itu bisa berbahaya bagi dia dan juga bagi orang lain. Mungkin seperti itu. Yang terakhir, jangan membawa aksesoris tambahan. Di sini ini aksesoris tambahan menjadi satu alasan bahwa kita ini dilarang untuk tidak boleh membawa aksesoris tambahan, karena banyak hal-hal yang akan terjadi apabila kita membawa hal tersebut. Menjadi salah satu bentuk kalau kita ingin membuat daerah kampus itu bukan tempat di mana kita mencari gali ilmu, namun kita lebih ke arah melakukan pesta fashion show atau mungkin pertunjukan cantik, di mana banyak orang harus melihat
hal-hal itu bisa terjadi. Dari sini kampus tidak menyetujui akan hal itu. Yang kemudian selain ada meja, adapun bagian bawahan, yaitu ya ada untuk laki-laki ya mungkin celana panjang, kalau untuk perempuan yang terkhusus itu rok. Mungkin ada universitas lain yang atau jurusan lain yang memberikan atau mempunyai aturan tersendiri untuk khusus wanitanya untuk memakai celana panjang, karena ada sebagian seperti itu mungkin. Tapi kalau di daerah kampus saya itu memberikan mahasiswa wanita itu mahasiswi itu ini memakai rok. Seperti itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika bermasyarakat. Oke, yang berikut mengenai tentang etika berkehidupan di masyarakat, di mana sini saya akan menjelaskan mengenai tentang cara bagaimana kita melakukan interaksi dengan orang lain. Di sini yang pertama yang saya akan jelaskan itu gunakan bahasa tubuh dengan baik, di mana bahasa tubuh dengan baik yang apabila kita pakai menjadi salah satu penting untuk menggambarkan diri kita seperti apa, di mana apa yang kita jelaskan itu bisa menjadi salah satu bentuk dengan keseriusan kita pada orang lain, dan juga mungkin ada bentuk gerak-gerik dari bahasa tubuh kita yang menandakan bahwa sikap dan bicara kita itu menjadi salah satu faktor timbulnya perasaan orang lain bahwa bisa menilai kita baik dari sisi baik maupun sisi buruk yang kita tunjukkan pada saat kita melakukan berbicara dengan bahasa tubuh yang baik atau tidak baik. Mungkin ada contoh-contoh bahasa tubuh yang tidak baik, yaitu melakukan ini secara langsung tunjuk kepada ini lawan bicara yang di depan mata secara langsung, atau mungkin ini secara langsung melakukan dorongan yang dimana itu menjadi salah satu bentuk yang membuat orang merasa tersinggung atau tidak suka dengan apa yang Anda lakukan ketika Anda sedang berbicara. Yang kedua, turunkan nada bicara, di mana cara berbicara apabila gimmick atau bahasa tubuh yang sudah bagus dan ditambah dengan nada bicara yang mungkin secara langsung bisa kita gambarkan, itu nada bicara yang halus, yang mungkin orang lain bisa gambarkan bahwa orang ini lembut dan tidak secara langsung dia berpikir bahwa orang ini punya sisi yang buruk. Dari sisi berbicara yang nada bicara yang mungkin secara langsung kita bisa mengontrol, kita akan mendapat gambaran diri kita untuk digambarkan kepada orang lain, yang mungkin bisa menjadi salah satu bentuk titik penting di dalam nada bicara yang perlu kita bawa. Yang berikut, gunakan kata dan kalimat yang sederhana. Secara bermasyarakat tidak semua berada dalam berkehidupan pendidikan yang setara dengan orang lain, karena berbeda dengan di dalam kampus. Apabila dalam kehidupan di masyarakat, masing-masing yang punya tingkat sederajat pendidikan yang berbeda-beda, dan dari situ menandakan bahwa kita wajib melakukan kalimat yang sederhana. Apabila kita melakukan kalimat yang secara langsung orang tidak mengetahui itu, di satu sisi ada orang lain berpikir bahwa Anda merendahkan mereka, dan juga ada orang lain berpikir bahwa Anda terlalu meninggikan diri Anda, dan dimana dari situ interaksi tidak berjalan bagus. Apabila Anda menggunakan kata dan kalimat yang sederhana, orang lain akan lebih senang melakukan interaksi dengan Anda, dan juga membuat suatu gambaran bahwa Anda itu seperti apa, Anda itu punya sisi baik atau sisi buruk. Dari situ Anda bisa memahami tersendiri bahwa di mana pentingnya berkehidupan di masyarakat menggunakan kalimat yang sederhana. Dan yang berikut adalah tertawa kecil, di mana
tertawa kecil menjadi salah satu bentuk reaksi yang sangat sangat bagus untuk di kehidupan bermasyarakat apabila kita melakukan pembicaraan yang mungkin terbilang lucu atau menyinggung lawakan di dalam suasana pembicaraan, di mana tertawa kecil ini menjadi salah satu bentuk untuk kita menunjukkan respon terhadap kita terhadap situasi yang ada, dan juga tidak melebih-lebihkan respon tetap terhadap situasi yang ada, dan juga sama sekali menerima tetap terhadap situasi yang ada. Yang berikut panggilan yang sopan. Panggilan yang sopan menjadi salah satu yang baik apabila kita melakukan dengan siapa kita berbicara. Apabila dengan kakak, kita sapaan kakak. Apabila dengan adik, mungkin kita lebih sapaan mengenai tentang soal saudara, atau mungkin nama secara langsung kita bisa panggil. Yang mungkin dengan orang tua kita bisa panggil bapak, kalau mungkin lebih tua lagi panggil opa. Mungkin itu bentuk panggilan yang sopan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat yang sehari-hari di dalam lingkungan sosial. Mungkin seperti itu. Dan ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan mengetahui apa yang sudah saya dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.